Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas di pertemuan 10 itu ada dua materi. Yang satu tentang evolusi teori organisasi, nah yang kedua ini adalah teori-teori organisasinya. Seperti biasa, kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di ruang kelas. Kemudian kalau misalnya masih bingung penjelasannya, silakan dicatat, kemudian nanti ditanyakan. Oke, kita akan mulai dari slide pertama, di mana yang akan kita bahas adalah mengenai teori organisasinya, struktur, desain, dan perubahan. Pertama, kita akan bahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan teori, model, dan konsep. Ya, jadi kalau misalnya teori itu, ini sebenarnya kalau untuk semester 2 agak berat gitu ya. Coba Ibu gunakan kalimat yang jauh lebih sederhana biar mudah dipahami. Jadi teori ini merupakan satu pandangan yang menjelaskan fenomena alamiah gitu. Contohnya adalah seseorang bisa menghasilkan sebuah teori atau menghasilkan satu teori jika itu berhubungan dengan fenomena yang terjadi. Misalnya sekarang ada teori tentang eh, viral. Kata viral itu merupakan bagian dari kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, dipandang oleh banyak orang, disepakati, kemudian menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, itu teori. Jadi, bagian dari satu kejadian atau fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu tuh kejadiannya bukan hanya 1-2 kali, tapi sering sekali terjadi sehingga membentuk satu kata yang namanya teori. Membentuk satu kata yang namanya viral misalnya atau hoax. Nah, pemaknaannya berbeda kan. Ghosting juga itu sebenarnya bisa jadi satu teori, tapi biasanya harus ada risetnya dulu dan lain sebagainya sehingga nanti menimbulkan satu hasil ya. Jadi sederhananya, Ibu ulang ya, teori itu adalah satu pandangan berdasarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, dirasakan bersama, memiliki sudut pandang yang sama, sehingga nanti menghasilkan satu apa ya, satu kesepakatan bersama. Oh, ini loh yang dimaksud dengan kata viral. Oh, ini yang dimaksud dengan kata hoax. Oh, ini yang dimaksud dengan kata ghosting. Tapi itu bisa berlaku ketika sudah dilakukan yang namanya riset, ya itu teori. Nah, kemudian apa bedanya dengan model? Kalau model merupakan sebuah rencana atau konsep yang memang lebih disederhanakan. Model ini bukan hanya susunan-susunan kalimat seperti yang ada di teori, tapi kalau model itu kalimat-kalimat itu disederhanakan dalam bentuk gambar. Boleh diagram, tabel, kemudian apalagi ya, struktur dan lain sebagainya. Biasanya itu dilakukan untuk memudahkan orang memahami apa yang dimaksud dari deskripsi tersebut, penjelasan tersebut gitu. Jadi modelnya kayak gimana? Kayak kalian sederhananya gini aja, kalau mau beli baju gitu ya, modelnya kayak gimana? Nggak bisa nih kita bayangin, harus ada bentuknya, ada gambarnya, baru kita bisa merepresentatifkan bahwa, oh ini loh yang dimaksud dengan model baju ini gitu ya. Itu disebut dengan model. Jadi menjelaskan sebuah deskripsi atau sistem melalui gambar, sehingga lebih sederhana untuk dilihat. Nah, kemudian ada juga yang namanya konsep. Nah, konsep ini adalah sebuah ide atau gambaran dalam sebuah simbol. Jadi kalau konsep itu biasanya gambaran-gambaran kasar. Kalau misalnya bahasa sederhana sekarang tuh kayak sketsa-sketsanya dulu. Jadi sebelum gambarnya jadi, sebelum desainnya benar-benar jadi, dibuat dulu konsepnya, dibuat dulu gambarannya atau simbolnya, baru muncullah sebuah konsep seperti itu. Yang disebut dengan teori, model, dan konsep. Nah, kita akan bahas tentang yang namanya si organisasi teori ini. Jadi ketika kita belajar yang namanya fungsi dari sebuah organisasi, mereka akan mendapatkan apa ya, efek gitu. Jadi ketika
ketika kita berada dalam sebuah organisasi, kita harus tahu nih bagaimana sebuah environment ini bisa beroperasi gitu, bagaimana memberikan efek dan bagaimana kita menerima efek tersebut. Nah, di sini ada 3 penjelasan tentang si organisasi itu. Yang pertama adalah organisasi berdasarkan struktur gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam apa ya, sistem yang formal, sebuah tugas atau apa ya, kontrol dalam sebuah hubungan kerja itu akan berdasarkan dengan koordinat mereka atau apa ya, dengan struktur organisasinya mereka untuk mencapai untuk menggunakan resource itu apa ya, SDM yang ada untuk menghasilkan goal dari sebuah organisasi. Jadi bahasa sederhananya gini, kalau organization structure ini lebih kepada bagaimana sebuah organisasi mencapai tujuan atau goal-nya itu berdasarkan garis koordinasi yang ada pada struktur organisasinya. Garis koordinasi yang berdasarkan struktur organisasinya, kemudian juga bagaimana cara mereka berhubungan. Nah, berhubungan tuh seperti komunikasi ke atas ke bawahnya seperti apa, komunikasi horizontalnya seperti apa, komunikasi vertikalnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah organization culture. Di sini dikatakan lebih kepada organization culture ini adalah budaya organisasi tersebut gitu. Jadi bagaimana setiap orang atau setiap anggota yang ada di organisasi tersebut bisa berbagi sudut pandang, nilai-nilai, kontrol terhadap organisasinya, serta bagaimana berinteraksi satu sama lain dengan customer, dengan supplier, baik dengan organisasi yang ada di luar sana atau stakeholder di luar sana. Jadi budaya organisasi itu sederhananya adalah etos kerja yang dilakukan oleh serangkaian orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan gitu ya. Seperti apa sih interaksi yang dilakukan? Seperti apa sih value yang dilakukan atau lain sebagainya? Contoh nih, kayak Satpam Bank BCA gitu ya. Kalau Satpam Bank BCA kan kayak semua orang udah sangat viral gitu. Kalau misalnya di BCA itu orang-orangnya ramah tamah, baik, kemudian dan lain sebagainya, pelayanannya oke. Nah, itu pun yang dilakukan. Sama nih kalau ketika kita masuk ke Unikom, itu kita akan merasakan budaya yang berbeda. Bagaimana saling menghormati satu sama lain, bagaimana berkomunikasi dengan calon mahasiswa, bagaimana berkomunikasi dengan perdosen, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ada organization design and change. Jadi, di sini adalah bagaimana nih perubahan organisasi itu bisa terjadi gitu ya. Perubahan organisasi ini tuh terjadi berdasarkan structure, kemudian budayanya, kemudian juga bagaimana bisa mencapai aktivitas untuk mencapai goal dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi yang disebut dengan organisasi ini tuh nggak bisa stagnan gitu-gitu aja, tapi justru dia harus dapat berubah gitu ya, mengikuti perkembangan zaman sehingga si perusahaannya itu bisa adaptable gitu ya. Nah, ini dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan satu hal yang apa ya, yang terbaharukan di organisasinya. Contoh sederhananya misalnya kayak gini. Gimana ya? Contoh sederhananya tuh kalau misalnya nih Unikom ganti logo gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya perubahan organisasi gitu. Perubahan organisasi ingin memperkenalkan Unikom dengan value yang baru, nilai-nilai yang baru, kemudian visi, misi, dan tujuan yang baru, itu direpresentatifkan dengan logo yang baru itu. Makanya kenapa organisasi itu perlu adanya perubahan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang si teori-teori organisasi. Yang pertama itu ada teori organisasi itu, ini dibahas di evolusi ya. Di evolusi itu kita ada beberapa, ada revolusi industri, perubahan struktur, kemudian kompleksitas dalam organisasi. Makanya
Ada yang disebut dengan neoklasik, klasik, kemudian modern, postmodern gitu ya. Itu yang ada di organisasi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa teori organisasi yang akan kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas dulu yang namanya teori organisasi klasik gitu ya. Ini ada di evolusi teori, kayaknya sudah cukup paham gitu ya. Jadi coba Ibu jelaskan lagi. Satu, teori organisasi klasik ini adalah teori yang berkembang di sekitaran abad 19 gitu ya. Jadi tugasnya sangat tersentralisasi, kemudian juga terspesialisasikan, serta memberikan petunjuk mekanistik. Jadi nggak kaku gitu ya. Jadi benar-benar teori organisasi klasik ini tuh benar-benar memberikan tujuan-tujuan yang sangat clear dan jelas gitu ya. Nah, di teori organisasi klasik ini tuh ada beberapa spesifik. Satu, karena dia tersentralisasi, karena dia benar-benar kalau misalnya dalam faktor-faktor organisasi itu ada yang disebut dengan dalam faktor-faktor kelompok itu ada yang disebut dengan tugas koaktif. Jadi benar-benar berdasarkan tugas aja gitu. Jadi apapun tuh ya akan merunut ke tugasnya. Satu, sistem kegiatannya yang terorganisir. Jadi benar-benar sangat terorganisir gitu ya, rapi, sistematis dan lain sebagainya. Kerjasamanya juga berdasarkan tugas gitu. Jadi nggak ada hubungan interaktif atau hubungan relation lainnya itu nggak ada. Jadi benar-benar hubungan itu berdasarkan kerjaan aja. Kemudian selain itu juga kekuasaan dan kepemimpinannya sangat powerful. Jadi benar-benar berdasarkan kepemimpinan berdasarkan pimpinannya. Kemudian juga pembagian kerjanya jelas. Kamu ngerjain apa, kamu dapat apa, kamu harus ini ABC itu sangat jelas, itu nggak random. Beda kalau misalnya di modern itu bisa jadi satu orang tuh ngerjain beberapa tugas. Kemudian juga sangat terstruktur dengan cukup rapi. Nah, itu adalah teori organisasi klasik. Kita lanjut ke teori organisasi neoklasik. Jadi kalau di neoklasik itu lebih justru menekankan pentingnya psikologis dan bagaimana karyawan bisa bersosialisasi secara individu ataupun kelompok kerja. Jadi kalau tadi berdasarkan yang klasik itu benar-benar pokoknya kerjanya harus bagus A B C D gitu ya. Tapi kalau misalnya yang neoklasik ini tuh benar-benar lebih kepada ya kita nggak bisa nih kalau misalnya kerja tuh cuman kerjaan aja yang dipikirin, tapi gimana caranya kebutuhan psikologis orang-orang yang bekerja tuh terpenuhi gitu ya. Misalnya dikasih reward dan lain sebagainya. Makanya di sini digambarkan perusahaan dengan karyawan itu bisa jadi sukses. Jadi sistem itu harus ngikutin dengan karyawan. Kan kalau klasik tuh ya udah sistem aja gitu. Karyawannya mau sakit, mau pindah, mau resign terserah. Tapi kalau di organisasi neoklasik itu sangat diperhatikan kebutuhan yang memang diperlukan oleh si para karyawannya. Oke, next. Di sini ada yang disebut dengan teori organisasi modern gitu ya. Apa sih yang disebut dengan organisasi modern? Dalam organisasi modern, ini semuanya menganggap bahwa satu unsur dengan unsur yang lain itu memiliki satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Misalnya nih, ketika kita sebagai SDM atau anggota yang ada organisasi, kita nggak bisa terlepas dari bagaimana berhubungan dengan stakeholder eksternalnya dan juga stakeholder internalnya. Kalau stakeholder internal ya jelas lah dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau berbicara tentang stakeholder eksternal, tentu kita akan berbicara dengan orang-orang yang ada di luar sana gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di luar sana ini seperti apa? Orang-orang yang ada di luar sana adalah misalnya masyarakat, kemudian organisasi di luar, bank, dan lain sebagainya. Jadi teori organisasi modern ini benar-benar mencampurkan semua urusan tersebut dengan memiliki 3 prinsip. Satu, harus jelas koordinasinya, karena modern semua orang pasti memiliki peran masing-masing dan bagaimana cara berkoordinasinya. Jadi harus memiliki koordinasi yang jelas. Kemudian hierarki itu jelas nih jabatannya. Oh, saya kalau kerja A dapatnya B, saya kalau kerja B dapatnya C, saya kalau dapat C dapatnya D dan lain sebagainya. Itu disebut dengan prinsip hierarki. Kemudian ada juga yang disebut dengan prinsip fungsional. Nah, prinsip fungsional ini seperti apa? Prinsip fungsional itu adalah prinsip di mana ketika kita bekerja itu tuh benar-benar sesuai dengan
job desk-nya kita gitu ya. Banyak justru yang beranggapan bahwa kalau kita bekerja ya nggak sesuai dengan job desk-nya kita. Tapi gimana nih ketika kita bekerja itu bisa sesuai dengan job desk-nya kita. Jadi koordinasinya harus jelas, hierarkinya apa aja nih yang dapat, tangga-tangganya itu apa aja yang harus dilakukan, terus fungsi pekerjaannya itu seperti apa. Jadi cukup sangat jelas kalau yang organisasi modern. Nah, terus ada yang disebut dengan teori organisasi birokrasi. Dalam teori organisasi birokrasi ini menekankan ada yang disebut dengan satu, kalau berdasarkan birokrasi pembagian kerjanya jelas, hierarkinya dirumuskan dengan baik. Hierarki itu oke, kalau saya ngerjain A, saya bisa naik jabatan. Kalau saya naik B, saya bisa naik jabatan lagi. Kalau saya naik C, saya bisa pergi ke luar negeri, misalnya kayak gitu. Nah, hierarkinya dirumuskan dengan baik. Kemudian, terdapat program rasional dalam pencapaiannya. Misal nih, saya pengen dapat A, tapi saya nggak pernah belajar, itu nggak rasional. Saya belajar dan saya pasti dapat nilai A, itu adalah rasional. Kemudian, sistem prosedur bagi penanganan kerjanya seperti apa? Aturan hak-hak dan kewajiban seperti apa? Hubungan impersonalnya. Jadi benar-benar kalau dalam teori organisasi birokrasi itu sangat terstruktur, sangat jelas banget gitu ya. Jadi kayak aturan-aturannya seperti apa, hak-haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Jadi sangat jelas gitu. Kemudian hubungannya juga harus bersifat impersonal sekali. Artinya impersonal itu benar-benar kedekatan secara personalnya juga bisa terakses. Ini kalau Ibu terlalu cepat diulang ya videonya, dicatat, kemudian nanti kalau kurang paham ditanyain. Lanjut ya, ada yang disebut dengan teori human relation. Apa sih yang dimaksud dengan teori human relation? Jadi kalau misalnya dalam teori human relation itu, kita nggak ngomongin birokrasi, kita nggak ngomongin struktur organisasi, kita nggak ngomongin siapa jabatannya apa gitu ya. Tapi kita berbicara karena kita satu sama lain memiliki hubungan kemanusiaan, maka kita satu sama lain juga harus punya rasa puas. Misalnya atasan, pimpinan puas nih dengan kerja kita, kita juga puas dengan fasilitas yang diberikan pimpinan. Nah, teori human relation itu seperti itu. Satu sama lain bisa memberikan value yang sama sehingga sama-sama memiliki rasa puas yang sama gitu. Jadi satu kata kuncinya adalah kerjasama. Bagaimana komunikasi dari atasan ke bawahan, dan bagaimana superior leadership-nya, bagaimana cara pemimpin memimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak bagus, memimpinnya ya si teori human relation ini tidak bisa dijalankan, karena biasanya teori human relation itu para anggota akan bercermin kepada pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya bagus, kinerjanya ya otomatis akan bagus juga nih kinerja para anggotanya. Tapi kalau pimpinannya nggak bagus, kerjanya ya gimana bisa bagus juga gitu hasil kerja yang dihasilkan oleh para anggotanya. Makanya ada 3 kunci ya, key work group, excellent upward communication, sama superior leadership gitu. Kita next, ada yang dimaksud dengan teori organisasi perilaku. Ini cukup banyak, jadi pelan-pelan didengarkannya supaya tetap fokus ya. Teori organisasi perilaku merupakan suatu teori yang berpendapat bahwa sebetulnya organisasi ini bisa berjalan baik dan lancar dan sesuai itu semuanya berdasarkan dari perilaku para anggotanya. Jadi bukan perilaku para pimpinannya aja. Tapi kalau human relation kan tadi fokusnya ke kalau human relation fokusnya ke pimpinannya. Kalau yang perilaku ini fokus kepada para anggotanya. Jadi gimana nih ketika organisasi geng motor ini bagus ya organisasinya, iyalah orang-orang para anggotanya soleh-soleh misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya menggunakan teori organisasi perilaku di mana para anggotanya memiliki perilaku yang sama sehingga dapat menciptakan organisasi perilaku yang baik. Tapi kalau para anggotanya ada 5 orang aja, para anggotanya mencerminkan hal yang tidak baik, itu secara nggak langsung justru mencerminkan si organisasi tersebut jadi jelek gitu. Nah, jadi organisasi perilaku itu adalah sasarannya benar-benar berdasarkan dari si anggotanya itu sendiri. Nah,
Selanjutnya, ada yang disebut dengan teori organisasi proses. Teori organisasi proses ini adalah teori yang di mana memandang organisasi ini dalam arti dinamis. Jadi dia bergerak di dalamnya statis dan bersifat umum. Jadi gimana nih caranya dalam teori organisasi proses ini juga apa ya, tugas-tugas para anggota dan perubahan-perubahan yang dilakukan sama pimpinan itu benar-benar sangat terasa gitu. Jadi bisa berubah, kalau dinamis kan benar-benar sangat bisa berubah ya, statis gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan ini memang dilakukan, dirasa penting untuk meningkatkan kualitas dari si organisasinya. Bayangkan kalau misalnya si organisasinya itu tidak berproses, jadi stagnan, mati, maka dia tidak bisa berkembang si organisasinya. Udah aja stop di situ. Tapi kalau misalnya dia bisa berkembang satu sama lain, maka dia akan sangat dinamis seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori organisasi kepemimpinan. Dalam teori organisasi kepemimpinan, ini dikatakan bahwa sebetulnya organisasi ini bisa sangat tercapai jika kita memiliki pemimpin yang memang demokratis. Biasanya senang dengan pemimpin-pemimpin yang demokratis. Terjadi komunikasi dua arah antara pimpinan dan para anggotanya. Beda dengan tipe kepemimpinan otoriter. Kalau kepemimpinan otoriter, ya mau nggak mau si para anggota itu harus ngedengerin apa yang disampaikan sama si pimpinannya gitu. Benar atau salah ya, yang paling benar adalah si pimpinannya. Nah, ini yang akan menyebabkan matinya atau tidak hidupnya atau tidak berkembangnya sebuah organisasi. Begitupun jika ada pemimpin yang menggunakan konsep pimpinan laissez-faire. Laissez-faire itu bebaslah, terserah kalian aja. Jadi pimpinnya itu nggak benar-benar memberikan arahan kepada para anggota yang ada di organisasinya. Dibebasin mau ngapain aja dan lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya, karena kenapa? Lambat laun organisasinya tidak berkembang, akan menimbulkan banyak konflik, kemudian selain menimbulkan banyak konflik juga ya organisasinya nggak akan bertahan lama, gitu. Beda dengan teori kepemimpinan yang digunakan dengan demokratis. Kalau demokratis, maka otomatis pemimpinnya mau mendengarkan keluh kesah apa yang dibutuhkan sama para anggotanya, sehingga nanti si organisasinya itu jauh lebih hidup gitu ya, karena punya semangat kerja yang sama, tujuan yang sama, bisa dicapai dengan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan teori organisasi, ada yang disebut dengan teori organisasi fungsi. Nah, kalau fungsi ini benar-benar mengajarkan ya, apapun yang dilakukan oleh sekelompok orang atau tugas atau pimpinan harus sesuai dengan tujuannya, harus sesuai dengan fungsinya. Jadi miriplah seperti birokrasi, harus jelas gitu. Jadi nggak bisa saya ngerjain sesuatu tapi saya tidak diberikan kejelasan, saya ngerjain apa nih, tujuannya untuk apa. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam teori organisasi fungsi. Satu, planning, perencanaan yang ada di organisasi harus jelas. Oke, kita punya organisasi 1 tahun ke depan tuh kita mau ngapain sih? Harus jelas dulu nih rencana-rencananya apa. Jangan sampai, ya udahlah kita nih punya organisasi jalanin aja dulu. Ya nggak bisa, mau jalan kemana, jalan-jalan mulu kan juga capek gitu ya. Tapi harus jelas rencananya apa. Terus organizing. Oke, mengaturnya gimana nih? Oke, rencana ada. Siapa yang akan mengorganize? Mengorganize itu misalnya bulan April siapa yang akan ngerjain, bulan Maret siapa yang akan ngerjain, dan lain sebagainya. Itu adalah organize. Harus jelas. Jangan sampai justru beban pekerjaannya hanya diberikan kepada satu orang saja. Jadi satu orang tuh lebih berat bebannya dibanding yang lainnya. Itu aja gitu. Nah, itu yang cukup berbahaya. Jadi benar-benar organizing ini tuh penting gitu ya. Yang ketiga adalah motivating. Harus jelas nih motivasinya. Kalau saya mengerjakan pekerjaan ini, motivasinya untuk saya apa? Apakah motivasi secara personal, ataukah misalnya saya ketika mengerjakan pekerjaan tersebut saya jadi apa ya?
Apakah kalau saya mengerjakan hal tersebut saya dapat gaji gede gitu ya, atau saya mengerjakan pekerjaan tersebut saya bisa naik jabatan. Jadi harus diberikan motivasi yang jelas nih, goal apa yang akan didapat para anggota ketika melakukan pekerjaan itu. Nah, itu yang disebut dengan motivating. Kemudian ada controlling. Nah, controlling itu lebih kepada siapa nih yang akan mengontrol tiap-tiap divisi yang ada di anggotanya, yang ada di organisasinya. Jangan sampai justru tidak ada kontrol, ya udah dibebasin ngerjain apa aja. Nah, fungsi pimpinan ini juga penting. Selain mengontrol, dia yang harus menentukan decision making-nya. Keputusan apa sih yang harus dihasilkan? Jadi sebagai pimpinan juga dia ya selain mengontrol kerjaan para anggotanya, dia juga nanti harus memutuskan hasil akhirnya gitu dari pendapat-pendapat yang disampaikan para anggotanya. Jadi supaya kenapa? Supaya nanti goal atau tujuan dari organisasinya bisa tercapai. Itu yang disebut dengan teori organisasi fungsi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori pengambilan keputusan. Jadi dalam teori pengambilan keputusan, teori ini menggunakan pendekatan tentang gimana sih cara kita memutuskan satu permasalahan yang ada gitu. Bagaimana nih cara kita melakukan pemecahan masalah. Satu, apakah hanya menggunakan intuisi? Oh, kayaknya dia nggak salah deh. Ya udah deh, kita nggak usah pecat. Nah, nggak bisa gitu. Jadi ketika melakukan pemecahan masalah, kita tidak hanya bisa menggunakan intuisi. Kumpulkan fakta-fakta mana yang sebetulnya masalah ini harusnya bisa selesai, tidak berkepanjangan. Fakta-faktanya harus jelas. Rasional juga harus sangat rasional. Kenapa harus rasional? Bayangkan ketika kita dalam sebuah organisasi, itu kita cuma mengandalkan feeling sama intuisi kita, tapi nggak rasional keputusannya gitu. Dan itu justru akan makin memperbesar atau memperlebar masalah yang ada di organisasinya. Jadi pakai intuisi boleh, nih kira-kira dia salah, dia benar, berarti kan 50-50 ya. Nah, kumpulin nih faktanya dari masalah tersebut. Oke, siapa aja nih yang salah, faktanya apa aja. Masuk akal nggak ya kalau misalnya dia yang salah berdasarkan fakta ini? Oke, masuk akal nggak ya dia tidak salah karena fakta ini? Nah, selain itu, pengalaman juga penting. Misalnya kayak durasi berapa lama sih dia berada di organisasi tersebut, itu juga berpengaruh sebetulnya untuk mengambil keputusan. Ya, kalau makin lama bisa jadi dia akan tahu celah untuk berkhianat, tapi bisa jadi dia akan makin loyal gitu ya. Kalau yang baru justru bisa jadi dia loyal, bisa jadi dia berkhianat. Makanya perlu dicek nih pengalaman yang dimaksudnya itu seperti apa. Nah, wewenang ini juga sama. Kira-kira siapa yang punya wewenang yang cukup tinggi di organisasi tersebut? Apakah pimpinan, apakah tiap divisi, ataukah berdasarkan pengalaman? Ya, jadi wewenang ini juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Biasanya pengalaman yang paling tinggi, kemudian wewenang yang paling tinggi, dia yang bisa mengambil keputusan. Jarang sekali anggota diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi balik lagi, ada 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan. Oke, terakhir ini ada teori kontingensi. Dalam teori kontingensi ini adalah respon yang diformulasikan untuk mempengaruhi hubungan situasi. Jadi dalam teori kontingensi ini tuh kita akan bagi nih mana yang situasi yang menyenangkan, mana situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, oke, ini adalah A situasinya, masalahnya. Oke, ini adalah kontingensinya. Kontingensi ini kayak rencana-rencana. Oke, kalau saya punya plan A, kalau saya formulasikan atau saya gunakan di masalah situasi A, apakah hasilnya buruk atau jelek ya? Wah, ternyata kalau saya pakai rencana A, saya formulasikan ke masalah ini, ternyata hasilnya jadi jelek, malah jadi timbul banyak masalah. Tapi kalau saya masukkan rencana B di masalah ini, justru hasilnya jadi baik, justru semua jadi mendapatkan solusi yang sama, atau disebut dengan win-win solution. Jadi disebut dengan rencana kontingensi adalah plan-plan atau rencana-rencana yang kita buat
untuk diformulasikan atau diterapkan atau diimplementasikan terhadap situasi masalah tersebut. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan outcome. Apakah outcome-nya baik atau outcome-nya buruk. Itu yang disebut dengan teori kontingensi. Sip, ini ada beberapa gambar, tidak akan Ibu jelaskan. Ini sebenarnya berupa video sih. Kemudian ini ada contoh tentang maskapai X, bisa dibaca lagi ya. Oke, materi mengenai teori-teori organisasi sudah selesai. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan di ruang kelas ya. Terima kasih.